Yuk mulai. Mulai ya. Tuh. Ya. Udah record ya. Nanti recordnya tinggal dipotong aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada hari ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan konsep tumbuh kembang dan terapi bermain sesuai dengan tumbuh kembang anak. Sebelumnya saya perkenalkan dulu teman kelompok saya. Yang pertama ada Pria Hirna dan ada Nurul. Next. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas 4 topik, yaitu yang pertama, apa pengertian tumbuh kembang. Yang kedua, bagaimana pertumbuhan fisik neonates. Yang ketiga, bagaimana tumbuh kembang bayi. Dan yang terakhir, bagaimana pertumbuhan fisik toddler. Lanjut. Kita akan pertama membahas apa itu pengertian tumbuh kembang. Tumbuh kembang, istilah tumbuh kembang mencakup 2 peristiwa yang sifatnya saling berbeda, namun saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Istilah pertumbuhan dan perkembangan adalah, yang pertama, pertumbuhan adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, ukuran panjang, umur tulang, dan keseimbangan metabolik. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya skill atau kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangannya. Next. Untuk masa pertumbuhan dan perkembangan anak dibagi menjadi 2. Yang pertama, sebelumnya Nur. Ya, dibagi menjadi 2. Yang pertama ada prenatal dan yang kedua ada postnatal. Prenatal adalah masa prenatal itu terdiri atas 2 fase, yaitu embrio dan fase fetus. Sedangkan untuk postnatal terdiri atas masa neonatus, masa bayi, masa usia prasekolah, masa sekolah, dan masa remaja untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, lanjut Nurul. Yang kedua ada bagaimana pertumbuhan neonatus. Dilanjut oleh Pria. Neonatus adalah bayi yang baru lahir 28 hari pertama kehidupan. Neonatus memiliki ciri berat badan 2.700 sampai 4.000 gram, panjang 48 sampai 53 cm, lingkar kepala 33 sampai dengan 35 cm. Neonatus frekuensi denyut jantung 120 sampai 160 kali per menit. Pernapasan 40 sampai 60 kali per menit. Lanugo tidak terlihat dan rambut kepala tumbuh sempurna. Kuku agak panjang dan lemas. Nilai API GAR kurang lebih 7. Refleks-refleks sudah terbentuk dengan baik. Terapi bermain. 1. Persiapan.
Tempat tidur, boneka, atau kain berwarna cerah. 2. Cara bermain. Tidurkan bayi dengan posisi telentang. Pegang boneka dan mainan dan kain di depan bayi dengan jarak 20-30 cm. Pastikan bayi melihat mainan. Gerakan mainan ke arah samping agar bayi mengikuti dengan pandangan ke kiri dan ke kanan. Lakukan 2-3 kali. Ulangi langkah B dan C, kemudian gerakan mainan dengan arah gerak turun naik agar bayi berlatih fokus penglihatan jauh dekat. Manfaat bermain. 1. Belajar memusatkan penglihatan pada objek sejauh 20-30 cm di depannya. 2. Menguatkan otot mata dan keserasian gerak kedua mata. 3. Bagaimana tumbuh kembang bayi? Ya. Akan disampaikan oleh Saudari Nurul. Bayi. Bayi adalah masa tahapan pertama kehidupan seorang manusia setelah terlahir dari rahim seorang ibu. Tumbuh kembang bayi. Usia 3-6 bulan. Di tahap usia 3-6 bulan, tumbuh kembang bayi. Maaf. Usia 0-3 bulan. Di usia baru lahir ini, bayi dimulai dengan mampu mengontrol gerakan otot-otot tubuhnya. Pada usia ini, bayi sangat membutuhkan banyak bantuan. Ia butuh belajar mengangkat dan menopang kepalanya dengan otot-otot lehernya, mengerakkan tangan dan kakinya. Usia 3-6 bulan. Di tahap usia 3-6 bulan, tumbuh kembangnya bisa terlihat dari 2 perkembangan, yakni perkembangan motorik kasar dan perkembangan motorik halus. Usia 6-9 bulan. Tak terasa si kecil akan semakin besar dan mulai di usia 6-9 bulan, secara bertahap buah hati Anda akan memperluas lingkup interaksinya. Si kecil pun bisa lebih mampu melakukan gerakan-gerakan yang terkendali dan disadari oleh karena proses tumbuh kembang bayi. Usia 9-12 bulan. Masuk ke fase ini, Anda sudah mulai lebih ekstra tenaga lagi dalam menemani dan melihat tumbuh kembang si kecil. Memasuki usia 9-12 bulan, Anda akan menyaksikan perkembangan motorik kasarnya. Si kecil semakin giat dan menunjukkan semangat belajar berjalan. Tak heran bila ia akan sering meraih tangan sebagai tanda meminta untuk menahan tubuhnya. Ia ingin melangkah kaki mungilnya ke sana kemari. Empat, bagaimana pertumbuhan fisik toddler? Pertumbuhan fisik toddler. Kulit. Lapisan kulit terluar menjadi lebih melindungi atau protektif. Dan anak masa batita atau toddler ini mempunyai masalah kulit lebih sedikit daripada bayi. Rambut dan kuku. Selama masa toddler, rambut tumbuh lebih kasar, lebih tebal, lebih gelap, biasanya berkurang ikalnya. Rambut halus menjadi pada tampak bagian distal pada ekstremitas atas dan bawah pada saat ini. Kepala. Selama masa ini, saluran hidung pendek dan mandibula dan maksila kecil, membuat muka tampak kecil dibandingkan dengan seluruh tulang tengkorak. Mulut. Pertumbuhan gigi primer selesai pada usia 2 tahun, dengan gigi lengkap berjumlah 20 gigi. Hidung dan sinus. Sinus maksilaris, mastoid, dan etmoid kecil dan belum berkembang sampai usia 3 tahun. Mata. Pada anak-anak toddler yang hiperopik atau pandangan jauh, mereka mempersiapkan informasi hanya seperti orang dewasa inginkan. Tetapi anak selalu kecil untuk memahami arti simbol, sehingga mereka kurang memahami apa yang dimaksudkan orang dewasa.
paru-paru, dan toraks. Volume paru-paru meningkat dan kerentanan terhadap infeksi menurun. Sistem radiovaskular. Impuls ablikal terasa pada rongga interkostal. Keempat sebelah kiri pada garis midclavicular pada anak-anak kecil. Abdomen dan sekitarnya. Abdomen pada anak-anak kecil ini bentuknya silindris dan menonjol pada posisi berdiri dan datar pada saat berbaring. Abdomen ini lebih besar daripada dada pada anak-anak di bawah usia 4 tahun. Genitalia. Genitalia belum matang, baik dalam struktur maupun fungsinya. Kurva anterior pada bagian lumbal berkembang antara usia 12 dan 18 bulan pada saat berdiri tegak. Pertumbuhan otot berkontribusi secara berarti terhadap peningkatan berat badan. Jaringan-jaringan individual tumbuh selama masa kanak-kanak. Sistem neurologis. Otak mencapai 80% ukuran orang dewasa pada usia 2 tahun. Mielinisasi hampir lengkap pada usia 2 tahun, memberikan anak peningkatan gerakan dan kontrol sphincter. Thank you. Sekian itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanjangan tadi gue udah bilang gue